Nah, tapi ada yang menarik juga ketika melihat respon para buzzer-buzzer Anies Baswedan di media sosial. Jadi mereka ini sepertinya tidak terima dan membuat framing jahat seakan-akan Ganjar ini adalah seorang yang temperamen dan suka marah-marah. Lah ini apa-apaan coba? Masa Ganjar ini dibilang temperamen dan suka marah-marah? Padahal ya, kalau menurut keterangan istri tercintanya, Bu Atiko, Pak Ganjar ini tidak pernah sama sekali marah-marah. Apalagi kalau sampai main tangan, contohnya menampar dan mencekik misalnya. Jadi beliau ini tidak pernah sama sekali melakukan hal tersebut. Ya, kalau mau dibandingkan dengan baca pres temperamen yang suka lempar handphone dan gebrak-gebrak meja, ya jelas jauh berbeda lah. Nah, balik lagi soal framing jahat yang dibuat oleh buzzer-buzzer Anies Baswedan. Jadi ya, framing yang saya maksud itu adalah video berikut ini. Silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya. Yang itu nanti dipenuhi. Nah, kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro, nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak, ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Kemarin ini kita baru saja menyaksikan kuliah kebangsaan yang diselenggarakan oleh Kampus Universitas Indonesia atau UI. Nah, dalam kuliah kebangsaan tersebut yang menjadi pemateri itu adalah mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nah, sebelum Ganjar Pranowo, yang menjadi pemateri di acara kuliah kebangsaan itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan rencananya selanjutnya nanti yang menjadi pemateri itu adalah Prabowo Subianto. Pasti sudah banyak sekali yang menunggu kan? Jujur saja ya, saya sangat-sangat antusias ketika menyimak acara yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP UI kemarin itu. Ya, harus diakui bahwa Ganjar ini telah menunjukkan kapasitasnya sebagai calon pemimpin masa depan yang paham dengan segala tantangan dan persoalan. Ya, dalam acara tersebut, Ganjar Pranowo telah berhasil menjawab banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh para panelis. Dan jawabannya ini sangat-sangat jelas, tidak muter-muter atau cuma sebatas retorika. Jadi kalau saya perhatikan, Ganjar ini bukan hanya sekedar menjawab secara teoritis, namun dia juga menjawab dengan bukti dan capaian kinerjanya selama ini. Ya, kalau bicara soal pengalaman, tentu Ganjar Pranowo sudah sangat teruji dan matang. Coba perhatikan saja, beliau ini pernah menjabat di legislatif sebagai anggota DPR RI. Selain itu, Ganjar juga pernah menjabat di tingkat eksekutif sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Nah, dengan pengalaman menjadi anggota DPR RI dan kemudian Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, menurut saya, beliau ini sudah sangat-sangat matang dan cukup pengalaman untuk menghadapi tantangan bangsa Indonesia ke depan. Dan kita juga bisa melihat sendiri bagaimana Ganjar Pranowo bicara soal reformasi agraria. Kemudian Ganjar juga bicara mengenai integrasi komunikasi dan kebijakan publik. Dan yang tak kalah menariknya lagi adalah Ganjar Pranowo juga bicara soal lobby-lobby politik di parlemen. Semua itu dijawab tuntas oleh sosok Ganjar Pranowo. Nah, dari semua yang dibicarakan oleh Ganjar Pranowo tersebut, ada satu hal yang menurut saya sangat-sangat luar biasa dibahas oleh Pak Ganjar. Nah, soal apakah itu? Yaitu mengenai Artificial Intelligence atau AI. Jadi ya, Ganjar Pranowo juga berbicara mengenai Artificial Intelligence yang menjadi salah satu cara untuk mengintegrasikan komunikasi dan kebijakan publik. Coba bayangkan saja, luar biasa sekali kan? Nah, menurut saya apa yang dibicarakan oleh Ganjar Pranowo ini sangat berkualitas.
Ya, itulah beberapa gagasan yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Bahkan tidak hanya itu, namun Ganjar juga bicara mengenai generasi muda yang memiliki kekhawatiran masalah ekonomi dan masa depan. Nah, semua ini berkaitan dengan masalah mental health atau kesehatan mental. Jadi bisa dibilang banyak sekali permasalahan yang dibahas oleh Ganjar Pranowo. Dan hal ini jelas jauh berbeda jika mau dibandingkan dengan Anies Baswedan. Ya, kalau Anies Baswedan yang diomongkan itu kan cuma itu-itu saja. Soal retorika dan menata kata-kata. Yang diangkat itu selalu soal keadilan, keberpihakan, kesejahteraan. Tapi tidak jelas bagaimana teknisnya di lapangan. Ya maklumlah, namanya juga ahli kata-kata, bener gak? Nah, tapi ada yang menarik juga ketika melihat respon para buzzer-buzzer Anies Baswedan di media sosial. Jadi mereka ini sepertinya tidak terima dan membuat framing jahat seakan-akan Ganjar ini adalah seorang yang temperamen dan suka marah-marah. Lah ini apa-apaan coba? Masa Ganjar ini dibilang temperamen dan suka marah-marah? Padahal ya, kalau menurut keterangan istri tercintanya, Bu Atiko, Pak Ganjar ini tidak pernah sama sekali marah-marah. Apalagi kalau sampai main tangan, contohnya menampar dan mencekik misalnya. Jadi beliau ini tidak pernah sama sekali melakukan hal tersebut. Ya, kalau mau dibandingkan dengan baca pres temperamen yang suka lempar handphone dan gebrak-gebrak meja, ya jelas jauh berbeda lah. Nah, balik lagi soal framing jahat yang dibuat oleh buzzer-buzzer Anies Baswedan. Jadi ya, framing yang saya maksud itu adalah video berikut ini. Silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya. Dan itu nanti dipenuhi. Nah, kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro, nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak, ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Jadi ya, video barusan itu adalah yang di-framing oleh pendukung sebelah. Mereka mengklaim dari video tersebut, maka semakin menunjukkan bahwasannya Ganjar Pranowo itu adalah seorang yang temperamen. Begitu kata mereka. Lah ini kan luar biasa sekali jahatnya framingnya, bener gak? Padahal ya, kalau mau objektif, dalam video tersebut justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Tapi kok bisa-bisanya ya, malah buzzer-buzzer Anies Baswedan ini memframing bahwasanya Ganjar itu adalah sosok yang temperamen. Nah, salah satu buzzer yang saya maksud itu adalah akun Twitter bernama Ekoboy. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang siapa di balik akun Ekoboy ini. Jadi ya, dia ini dulunya adalah sebagai buzzer Prabowo Subianto. Dia juga pernah ditangkap karena kasus hoax server KPU disetting. Nah, sekarang dia ini sedang berputar haluan menjadi buzzer Anies Baswedan. Parah sekali kan? Jadi bisa dibilang ya, dia ini adalah mantan pendukung Prabowo yang sekarang menjadi buzzer Anies Baswedan untuk menyerang Ganjar Pranowo. Luar biasa sekali kan? Ya memang begitulah yang namanya kadrun. Sekali kadrun, ya tetap akan menjadi kadrun. Dulu yang sering diserang itu adalah Pak Jokowi, namun sekarang yang diserang itu adalah Ganjar Pranowo. Ya, dalam kesempatan kali ini saya perlu jelaskan juga mengenai video yang di-framing bahwasanya Ganjar itu adalah sosok temperamen. Jadi begini ya, dalam video tersebut justru menunjukkan bahwasanya yang pertama, Ganjar ini sedang melakukan sebuah wawancara, namun diganggu dengan pernyataan dari luar yang tidak beretika dan mengganggu saat proses wawancara. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Ganjar ini terlihat sempat berhenti sejenak dalam wawancaranya untuk merespon celutukan dari luar agar apa? Agar yang bersangkutan itu dapat menyampaikan unek-uneknya secara langsung kepada Ganjar. Nah, yang ketiga, Ganjar saat itu terlihat jelas ingin memberikan waktu khusus untuk bisa dialog kepada yang menyindir soal hutang dan LGBT. Jadi ya, Ganjar Pranowo ini memanggil mahasiswa tersebut bukan untuk ingin menampar ataupun mencekik yang bersangkutan. Dan memang itulah cara yang sering dilakukan oleh Ganjar ketika menghadapi para pendemo ketika beliau itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, masa seperti itu dibilang temperamental coba? Lah ini kan lucu sekali kalau menurut saya.
Justru ya, kalau kita mau jujur, oknum mahasiswa yang nyeletuk itulah yang tidak memiliki adab dan pengecut. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena begini, karena ketika dia ini dipanggil dan diberi waktu secara khusus untuk bisa dialog bersama Ganjar, dia ini malah kabur coba. Lah itu kan namanya pengecut, bener gak? Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya Yusuf Muhammad, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.